Halo guys, balik lagi sama aku Tasya. Yeay, kali ini aku bakal langsung ceritain story sesuai dengan judul. Kalian udah ngeliat kan di judul? Iya, itu benar adanya, it's real. Ya, aku akan menceritakan tentang skoliosis. Sebelumnya aku udah sempet ceritain gimana bisa aku terdiagnosa dan story aku bisa dapat skoliosis. Tapi kali ini akan berbeda. Jadi kali ini aku akan menceritakan bagaimana aku bisa operasi gratis dari yang ratusan juta itu menjadi 0 rupiah. Wow. Ini pasti yang kalian inginkan kan buat para skoliosis fighter. Oke, langsung aja aku ceritain. Jadi pertama, aku itu tuh bener-bener udah pengen banget operasi. Jadi pada semester 1 kuliah udah lewat, akhirnya libur UAS, tahu kan ya. Pas libur UAS itu aku tuh kayak mau manfaatin untuk operasi. Karena apa? Karena saya kalau duduk lama itu dia mulai capek. Terus berdiri lama udah mulai sakit. Ya, di tulang-tulangnya itu suka pegel-pegel. Udah sekedar itu doang sakitnya, karena sebelumnya actually aku tuh nggak pernah sama sekali ngerasa sakit, jadi sekedar fisik aja kalau ya I've got scoliosis gitu. Tapi kalau misalkan secara sakit, aduh aku sesek nafas, dadaku sesek dan segala macam, enggak sama sekali. Even aku tuh parah banget, aku udah termasuk ke scoliosis parah. Kalau kalian lupa dengan videoku sebelumnya, kalian boleh tonton ya guys di video aku yang sebelumnya tentang scoliosis, gimana bisa aku ketahuan gitu kan. Itu aku di derajat berapa lupa kan, bawahnya itu 58, aku S ya, aku S, atasnya itu 38, aduh lupa, pokoknya fotonya nanti aku bakal cantumin di sini. Oke. Nah, inilah sebelum operasi, ronsennya kayak gini. Ini yang terakhir ya, ronsen terakhir sebelum operasi ya, udah gak pakai brace sama sekali. Terus sekarang akhirnya aku benar-benar ngurus surat cuti buat 2 semester di kuliahan aku sendiri tanpa sepengetahuan mama aku dan orang tua aku. Terus ya udah, akhirnya aku beritikat untuk mau operasi begitu guys. Abis itu aku udah dapat surat cuti, aku langsung izin ke mama papaku, ayo kita operasi. Dan mama papaku gak siap, tapi ya udah akhirnya siap. Kalau kalian mau tahu, ini singkat ceritanya ya, kenapa bisa aku dapat gratis itu adalah kalian harus pergi ke Vaskes 1 dulu. Jadi ke klinik atau ke puskesmas dekat rumah kamu, dan puskesmas atau klinik itu tuh yang ngerujuk ke rumah sakit tingkat 2. Apa sih Vaskes 2 ya? Ke mana yang dekat rumah kamu atau apa yang mereka mungkin kerjasama, aku nggak ngerti. Nah, aku itu pertama ke klinik Ciangsana. Nah, terus yang kedua aku dirujuk ke rumah sakit yang angkatan darat, apa ya itu ya, aku lupa deh namanya. Pokoknya itu. Nah, terus abis dari RS itu aku dirujuk lagi ke rumah sakit tingkat 1 ya, yang katanya untuk operasi itu gak bisa di Vaskes 2 ini, di rumah sakit ini, katanya harus di rumah sakit besar gitu. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Yeay, itu rumah sakit terbagus menurut aku karena benar-benar bisa nge-cover BPJS full ya. Jadi aku tercover BPJS itu karena dari awal konsul itu didiagnosa skoliosis itu aku udah ke Vaskes 1 dulu, baru ke Vaskes 2. Vaskes 1 itu aku periksa kayak kok begini ya fisikku gitu, terus katanya didiagnosa skoliosis, terus di cross check lagi di Vaskes 2, ternyata bener aku skoliosis ya, di ronsen. Terus ke 3 gitu. Nah, Vaskes 3 ini adalah tempat aku operasi. Jadi kalau kalian mau bisa ikutin cara aku ya biar dapat BPJS operasi full gratis guys. Tenang aja, kalian gak akan ngeluarin duit semahal itu. Sebenarnya aku tergiur dengan youtuber lain yang bicara soal skoliosis, tapi mereka tuh
operasinya tuh kayak sama dokter Pedi atau dokter siapa tuh aku lupa satunya lagi ya, di rumah sakit Eka ya, Eka Hospital. Tapi so sorry, aku udah sempat nanya dan itu gak di cover BPJS. Jadi ya sudah, aku ngeliat tuh ada robotik surgery yang baru masuk gitu kan, yang untuk skoliosis itu di dokter itu, aku lupa sorry namanya, tapi itu 250 juta. Dan ya yang aku penting sekarang adalah yang penting udah selesai operasi udah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah operasi manual aja dengan pakai tangan dokter, I trust. Terus ya udah akhirnya aku ke RSPAD Gatot Subroto. Intinya kalian ikutin cara aku aja dulu ya, dari Vaskes 1 ke Vaskes 2 langsung ke RSPAD Gatot Subroto. Kalau kalian daerah Jakarta, Bekasi, aku Bekasi itu ke Jakarta guys untuk operasi ini. Kalau kalian udah ke RSPAD itu kan harus bertemu dengan dokterku andalanku, dia udah menangani pasien skoliosis itu udah banyak banget. Dan aku adalah pasien ke operasi, nomor urut operasi aku adalah, itu harus diingat sebenarnya tiap kontrol, tapi aku udah lama banget gak kontrol, jadi kayaknya aku 290-an gitu. Ada niatan operasi itu aku bener-bener langsung ke kliniknya dulu, ke kliniknya lagi, karena surat rujukannya itu tuh ada masa berlakunya guys. Jadi di RSPAD-nya itu nanti kalian bakal lihat ada di webnya atau apa, sekarang gue nggak tahu di aplikasinya. Surat rujukan itu ada masa berlakunya selama berapa bulan doang. Jadi kalau misalnya udah habis berapa bulannya itu kalian harus ke Vaskes 1 lagi, baru ke Vaskes 2, baru ke Vaskes 3. Kalau surat rujukannya itu belum habis ya kalian bisa langsung kontrol dan langsung datang aja ke RSPAD-nya gitu, bawa surat rujukannya gitu guys. Pas aku udah mau operasi itu di hari Senin, aku datang ke RSPAD-nya. Pokoknya yang pertama sebelum hari Seninnya itu tuh aku di minggu kemarin ya, entah hari Kamis apa, itu aku ke rumah sakit yang kedua, RS apa gak tau, aku lupa ya, yang angkatan darat itu. Pokoknya sebelumnya lagi aku ke klinik aku dulu yang tadi buat minta untuk mau operasi gitu. Aku ke klinik itu, tahu nggak, susternya bilang kalau dia tuh memang punya anak juga yang skoliosis dan udah lumayan parah, tapi diemin aja katanya biar pakai brace aja karena dia umurnya masih belasan. Pada saat aku pakai brace itu memang aku umurnya 18 tahun guys, tapi kan aku udah 19 tahun, OTW ke 20 waktu itu. Jadi ya sudah lah guys, ini mohon maaf ya suara jendela nih. Oke. Ya kita udah baca dan mungkin kalian udah research dan kalian udah ngeliat juga di YouTube apa aja resiko-resikonya, aku juga udah tahu ya. Terus aku bilang ya aku udah siap gitu. Oh udah siap ya, berani gitu-gitu. Kayak susternya yang takut malah gitu kan, kayak kok bisa kamu tiba-tiba mau. Dan di dokter di kliniknya kayak, oh kamu udah mau operasi, oh bagus gitu ya, nggak apa-apa, berarti udah baru berani sekarang kayak gitu. Yang kedua, dokter aku yang kedua di rumah sakit angkatan darat itu sebenarnya dokter muda guys. Dia bilang oh ya udah mau operasi, oh ya bagus dong gitu ya. Terus akhirnya dioperasi di rumah sakit ketiga itu. Di situ benar-benar guys, aku ngurusnya itu, kalau kalian bilang kan pakai BPJS, kalian nanya BPJS Mandiri atau Dinas. Nah karena papaku itu pensiunan, jadi dia itu aku pakai BPJS Dinas guys, tapi kalian bisa pakai BPJS Mandiri kok. Nah cuma kalau misalnya kalian papa kalian itu ada yang TNI, itu bisa guys pakai BPJS Dinas. Nah aku pakai BPJS Dinas ya, tapi aku punya BPJS Mandiri. Aku benar-benar kontrol dulu lagi, kayak ulang dari ulang, dan aku ketemunya maunya sama dokter itu lagi ya. Jadi sekian banyak dokter ortopedi, tapi aku memilih dokter itu lagi karena dokter itulah yang waktu itu ngebujuk-bujuk aku untuk operasi dan gagal, akunya nggak mau. Di RSPAD kalau kalian mau operasi skoliosis, kalian harus ketemu dulu dan kontrol, cari namanya dokter Didi, dokter Aji Didi ya. Nah itu adalah dokter yang nanganin aku dan dia banyak banget nanganin skoliosis lain guys, udah terbiasa. Oke, aku bakal ngasih tau information lagi. Pas aku kontrol itu ke dokter itu, dokter happy karena aku udah mau operasi lagi, kayak oh bagus dong, cantik udah mau operasi kayak gitu. Terus ya udah kan, dia ini cerita
kebetulan banget waktu itu aku mau kontrol untuk operasi, itu dokternya lagi nggak ada guys. Jadi dokter itu lagi liburan ke Turki. Aku pikir liburan doang, dia bilang lagi ke Turki, tapi ternyata dokternya bilang pas aku kontrol sebenarnya itu ke Turki itu lagi, aduh apa ya aku lupa deh, belajar atau apa gitu, nyari tentang skoliosis di Turki itu katanya. Jadi pas banget kan dia lagi mencari tentang skoliosis gitu di Turki. Nah abis itu langsung operasiin aku. Pas aku kontrol bilang iya abis dari Turki tuh aku abis ini ya apa gitu, aku lupa, kayak skoliosis di situ ya gitu. Dia harus tahu lah, aku pikir cuma liburan karena aku sempet nelpon kan mamaku, punya nomornya, untuk oh ya nih aku udah mau operasi gitu, oh ya saya lagi di Turki nanti paling minggu depan gitu. Terus ya udah, akhirnya minggu depannya hari Senin aku datang, dan ya udah guys, ditanya langsung sama susternya sama dokternya mau kapan operasinya. Aku yang milih, sumpah aku yang milih guys tanggalnya. Mau kalian pakai BPJS kan bisa pilih tanggalnya, gak ada yang kayak orang lain kayak aku ngurus di rumah sakit NIT. Aku banyak banget sih sharing sama skoliosis lain itu, dia bilang kalau di RS NIT itu dia udah ngajuin BPJS buat operasi dari tahun lalu, tapi belum sama sekali ditanganin sama sekali, lama banget katanya. Dan aku nyaranin untuk langsung ke RSPAD aja ya, karena di situ itu kalian bakal, even BPJS tuh tetap cepet guys ya. Mau operasi itu nggak ada mundur-mundur tanggal atau nanti atau lama gitu, nggak, kalian yang milih sumpah. Jadi kalian bakal tetap ditanganin secara cepat di sana. Aku kontrol hari Senin itu langsung ada surat diminta sama susternya sama dokternya, ditanyain kapan aku mau operasinya, tanggal berapa. Itu jadi tergantung siapan kalian. Oh maunya nanti deh minggu depan, aku mau prepare dulu, aku mau siap dulu. Tapi kebetulan aku itu pas udah ngurus surat cuti dan udah ada niatan untuk operasi itu, aku udah bener-bener siap. Dari sebelum harinya tuh aku udah mikirin lama banget, aku udah maju mundur itu udah lama, udah berapa bulan aku mikirin itu dari semester 1 guys, dari aku kuliah sebenarnya. Cuma ya udah akhirnya udah siap, jadi makanya aku bilang secepatnya aja, aku bilang kayak gitu. Jadi si susternya langsung nyaranin gimana hari Kamis, katanya kayak gitu. Dokternya operasi hari Kamis, kamu masuknya itu di hari Rabu, katanya kayak gitu. Jadi maksudnya aku nginepnya dari hari Rabu, baru Kamisnya tindakan gitu. Aku bilang oke. Bayangin aku cuma jeda sehari, hari Senin kontrol, Selasanya libur, Rabunya masuk. Di besokannya besokannya aku tuh ngurus dulu untuk cek ini, cek darah, cek paru-paru, cek apa lagi ya, pokoknya cek segala ceknya itu loh. Ngerti, di ronsen lah pokoknya. Aduh aku lupa, sumpah aku lupa banget cek apa lagi, aku udah lupa. Pokoknya ronsen, cek darah, cek paru-paru, pernafasan gitu, sama apa aku lupa ya, sorry banget. Nah ya udah pokoknya tes, nanti hasilnya udah keluar masing-masing. Oh jantung sama jantung, jadi nanti kalian kayak gak pakai baju, kayak nanti dimasukin alat-alat, kabel gitu. Terus ya kalau paru-paru itu ada alat untuk buat niup gitu, kalian bakal masuk ke dalam mulut dan kalian harus tiup, terus kayak buangnya itu bener-bener sehabis-habisnya gitu. Aman kok, tapi yang penting katanya dokter aman, paru-paruku aman, sehat. Pokoknya intinya kalian ngurus-ngurus dulu, ngantrinya lah memang lumayan ngantri buat cek paru-parunya, cek jantung, darah, ambil ronsen itu kan nunggu guys. Jadi nunggunya cuma di situ-situ aja sih, buat ngambil, buat nunggu gantian kita gitu. Itu doang guys, gak lama. Udah deh, hari Rabunya aku langsung masuk ke rumah sakit. Aku makan sepuas aku dulu. Di hari itu aku beli pecel lele karena aku BM banget pecel lele pas di situ. Ada fotonya. Pokoknya sebenarnya kalau kalian mau nyari foto atau video story aku buat di operasi skoliosis ini, aku udah mendokumentasikan dari sebelum sampai sesudah aku operasi. Tapi nanti aku bakal upload di next video ya. Di next video itu khusus, oke? Jadi gak akan ada story-story kayak gini, biar kalian lihat aja gitu. Langsung besok paginya aku tiba-tiba kaget. Ini udah mulai story ya, story aku operasi nih.
Tiba-tiba aku bangun, set, melek, dikelilingin dengan suster cowok dan cewek banyak, kayaknya ada 8 gitu. Kayak ayo mandi dulu, terus kayak ini mau persiapan operasi ya nanti di jam siang jam 1 gitu. Terus kayak aku kan berbangun yang kayak oh iya mandi dulu ayo cepet gitu. Sabunan boleh guys, sumpah sabunan boleh. Kayak akhirnya udah aku mandi guys. Nah mandi itu dikasih sabun khusus dari rumah sakitnya, jadi ada sabun khususnya, nggak tahu pokoknya aku pakai sabun aja dari khusus dari mbak yang ngasih susternya itu. Kayak oh ya mandi ya pakai sabun ini gitu, copot anti dan segala macamnya. Terus abis udah mandi aku ganti baju cuma pakai kaos biasa, nanti dibawa ke ruang tunggu. Nah aku nunggu dibawa sama suster-susternya. Nah suster-suster itu kayak cuma visit doang bareng-bareng rame, tapi kan agaknya kaget ya, saya baru bangun. Terus ya udah mereka pergi, aku udah ditungguin sampai mandi sama satu atau dua suster gitu. Dua suster yang bawa inian sama satu bawa data gitu. Udah selesai mandi aku dibawa ke ruang tunggu. Jam 9 pagi aku tuh udah dibawa ruang tunggu. Udah dibawa gitu kan, dorong sama papaku di ruang tunggu itu. Ruangan nih ada dokter sama ada orang kayaknya yang kontrol. I know, aku nggak tahu. Pokoknya ada orang yang beroperasi, mungkin operasi mata, kayak ada yang bapak operasi mata pakai tutupan gitu. Terus di situ aku masuk disuruh ganti baju, pakai baju yang operasi yang hijau dan nggak pakai apa-apa. Iya, kita harus copot semua dalaman kita guys ya. Iya, underwear juga guys, sorry. Jadi kita benar-benar naked. Pakai yang baju hijau itu. Aku ganti baju tuh udah kayak oke. Udah nih akhirnya pakai itu. Aku berdoa dulu sama Pak Pendeta. Aku telepon dua pendeta, video call, aku doa sama mama aku. Dan di situ aku udah pakai baju hijau itu, aku udah langsung tiduran juga. Dibawain apa tuh? Dibawain bednya, aku disuruh tiduran di situ. Dan oke, dimasukin lah, udah pamitan dan segala macam, dimasukin ke ruang tunggu. Di ruang tunggunya itu aku 2 orang, aku sama ada ibu-ibu. Nah di situ ruang tunggunya itu bener-bener dingin banget, gabut banget guys, kayak cuma lihat diem aja. Posisinya di situ belum diinfus sama sekali, belum ya. Jadi bener-bener kayak begini aja gitu, pakai baju hijau, nggak boleh make upan, pokoknya bener-bener aku nggak pakai lipstick, nggak pakai apa-apa gitu. Bener-bener udah bener bersihin ini, jangan sampai pakai lipstick atau apa lip balm dan segala macamnya itu nggak usah pakai ya gitu. Pokoknya dihapus, bener-bener hapus. Pokoknya ibu-ibu udah nggak ada. Nah aku masih nunggu agak lama lah. Tiba-tiba itu aku langsung dibawa guys. Aku dibawa masuk, udah aku soalnya udah aku dibawa masuk ke ruangan. Nah ternyata di dalamnya itu masih ada lagi guys, kita jalan lagi. Di dalamnya itu ternyata banyak banget ruang operasi guys, sumpah ada nomor-nomornya. Terus ya udah kan kayak kamar operasi, pas aku masuk set, ini masuk kan pintunya nih, nah belok lurusan ini, lurus aku jalan lurus terus itu kiri kanan itu full ruangan operasi, tek pintu banyak banget aku lewatin. Terus akhirnya aku belok ke kiri, nggak tahu kamar berapa. Pas di situ aku udah ngeliat alat yang buat operasi skoliosis itu kan ditutup ya, sebenarnya pakai gituan. Pokoknya alat operasi sebenarnya ditutup guys, aku nggak bisa ngeliat, nggak tahu kayak ya udah ditutup aja gitu kan, jadi nggak kelihatan. Aku cuma ngeliat ada TV, wow ada TV. Aku kayak udah masuk tuh, aku belum diinfo sama sekali. Masuk aku disuruh tunggu dulu, terus aku disuruh request mau denger lagu apa, mau nonton apa gitu. Bener-bener baik banget guys, padahal aku BPJS ya, gratis operasinya, tapi baik banget pelayanannya, oke banget. Boleh nonton, iya request aja mau nonton apa. Aku bilang terserah sih, bebas apa aja, aku bilang kayak gitu, asalkan aku denger lagu gitu. Terus pas di situ itu disetel lagu apa ya, aku lupa deh, aduh sumpah aku lupa lagu apa, aku nggak ingat. Pokoknya yang nyetel susternya, udah pakai lagu ini aja ya gitu. Yaudah
denger lagu itu YouTube guys, jadi ada screennya gitu kan. Nah ya udah aku nonton sambil nonton, tapi aku posisinya itu aku di sini masih di bed, dan di sebelahnya itu baru yang tempat buat operasi. Jadi kayak itu tempatnya itu yang kayak buat tengkurap kayak gini guys, kayak gitulah intinya posisinya. Nah di situ aku udah sempet masuk, itu kan aku tiduran pakai bed, aku udah ngeliat ada bercak-bercak darah di tempat itu. Aku kayak ya udahlah, akhirnya di situ aku disuruh foto dulu. Aku bangun ketemu dokternya, masuk dokter giginya, disuruh foto bagian belakang. Jadi benar-benar kayak cuma dibuka aja. Sorry, sebenarnya pas kita pakai baju hijaunya itu jadi pakainya kebalik ya, jadi di depan. Nah yang belakangnya itu yang buat yang kayak kebuka gitu loh, jadi kan diikat tuh. Nah jadi kan kebukanya jadi di belakang bukan depan. Nah pas ke belakang itu dibuka, dibuka karena mau difoto bentuk badannya sebelum operasi gitu. Udah kayak gitu aku disuruh tiduran lagi. Nah itu udah diajak ngobrol kayak umur berapa sekarang, kuliah, oh kuliah di mana, jurusan apa, ditanya-tanya sama susternya. Dan sebelum ditanya tuh ada dokter cowok, dia tuh mau bilang, halo kenalin, saya dokter anestesi, saya izin ya ini mau kasih anestesi biusnya di infus. Nah kalian tahu di situ di kiri dulu 2 tusuk gagal, gak jadi ada bekasnya 2 di sini. Terus pindah lagi kanan, 1 gagal, 1 lagi bisa. Akhirnya dia tuh satunya tuh bener-bener di pinggir mana ya, aku lupa, pokoknya bener-bener pinggir banget baru bisa guys. Biasa aja sih nggak sakit walaupun gagal-gagal dicopot-copot kan, ada bekas-bekas bulat-bulatnya. Udah pas di situ udah bius, oke udah ya. Terus ditanya lama-lama ditanya jurusan apa, hukum, namanya siapa, umur, kuliah apa kerja, kuliah di mana, oh di mana tuh, oh di Jaktim gitu, oh fakultas apa. Udah langsung hilang guys, aku langsung hilang, langsung tertidur. Nah operasinya itu aku lupa berapa jam ya, pokoknya dari jam 1 siang sampai jam 9 malam seingat aku ya. Nah memang agak lama sih guys, itu 9 malam selesai bener-bener. Itu aku belum dibawa ke ruang ICU, belum sama sekali. Jadi kan setelah operasi itu kan pasti kita harus dibawa ke ruang ICU dulu kan, tapi aku belum. Di situ aku dibangunin guys. Setelah operasi selesai, aku itu masih tidur, tiba-tiba dibangunin sama susternya tuh kayak udah beberes gitu loh. Ayo Gloria, aku dipanggil nama depanku Gloria. Kayak Gloria gitu. Terus kayak aku kebuka ngeliat sekitaran, kayak nggak ngomong, sekitaran. Terus kayak oh lagi sibuk prepare gitu loh, beresin alat dan segala macamnya. Terus kayak aku bilang kayak udah, aku bilang kayak gitu, udah selesai kata kayak gitu, ntar ya mau dibawa ke ICU kata kayak gitu. Ya udah kayak di situ sama sekali nggak ngerasain apa-apa guys, mungkin efek dari obat biusnya, jadi bener-bener sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Oke, gak ada rasa sakit sama sekali ya. Aku ngeliat kayak ya bentar ya gitu, terus aku merem lagi. Aku cuma ngeliat susternya kayak lagi pada huru hara, suster yang di kiri udah. Terus ya udah kan, pas keluar itu aku dibangunin lagi sama mamaku, ade gitu kan. Kayak ya udah akhirnya aku kayak lihat, kayak ya udah aku cuma ngeliat doang, nggak ngomong apa-apa. Kayak lihat, oh udah dibawa mau ke ICU di jalan sama papaku kiri kanan. Kayak aku lihat aja, udah tidur lagi. Terus sempet pas aku bener-bener ada suster di sini depan kan, aku lupa kan, kayak kan aku cuma nanya udah gitu. Terus aku bilang kayak haus, lapar, aku bilang kayak gitu, haus banget, aku bilang kayak gitu, mau minum ya nanti ya, belum boleh kata kayak gitu. Aku ingat, sorry baru ingat, karena tuh ceritanya lupa ingat karena udah lumayan lama ya guys ya, sekarang udah 2025. Pas udah di ICU aku bilang ke susternya lagi kayak haus banget mau minum, aku bilang kayak gitu. Terus kayak minum aja, aku bilang kayak gitu, haus, kayak belum bisa katanya, belum boleh. Udah aku tidur aja. Pas aku bangun tengah malam tuh sekitar jam 12 sampai jam 1 malam tuh aku kebangun. Di situ dokternya datang, dokter yang operasin aku, dia ngetes badanku. Actually itu sebenarnya aku belum gerak sama sekali guys, dari setelah operasi itu aku belum menggerakkan badanku. Aku kayak ya udah diam aja begini, aku cuma kayak
nol aja. Jadi aku belum tahu nih tangan aku bisa gerak apa enggak, kayak pokoknya aku nggak ngerasain apa-apa. Intinya I don't feel anything setelah operasi. Jadi aku nggak mencoba-coba gerakin. Halo, coba gerakin tangannya, angkat. Aku angkat pelan-pelan, bisa, oke, bisa. Coba kakinya gitu kan, bisa. Kaki aku gerak-gerakin, oh oke, bisa ya, aman. Jadi eh, aku lupa kasih tahu ya, agak telat sih. Jadi memang resiko operasinya ini adalah di tanda tangan itu, mamaku bilang operasinya itu resikonya adalah kematian sama pendarahan sama kelumpuhan. Pas di situ mama aku tuh memang agak ragu untuk tanda tangan, tapi dokternya itu benar-benar feel free banget, kayak ditanya gimana bu, terus kayak ya dibujuki, kayak ya kami dokter juga berusaha semaksimal mungkin gitu. Dokter aku bilang kayak ibu siap gak nih gitu, siap gak siap dengan resiko ini, udah setuju ya, makanya ada tanda tangan kalau misalkan kamu kenapa-napa ya udah gitu kan, tanda tangan surat operasinya udah setuju dengan segala resiko itu, udah semua ditulis di situ, orang tua itu udah tanda tangan gitu. Di resiko itu ya aku sama sekali tidak ada dapat resiko apapun. Jadi aku udah bisa gerak dan segala macam. Oh ya, sebelum aku mau ambil tindakan itu, aku di darahku itu kan dicari untuk pendonor darah yang sama kayak aku. Jadi aku ngambil dari saudara-saudaraku gitu. Saudara-saudara aku ngedonor karena mama papaku itu kurang fit. Jadi nggak boleh yang kurang fit. Jadi harus yang fit karena mungkin mama papaku itu yang ngejagain aku juga dari hari pertama aku nginep. Jadi mungkin mereka kurang fit, itu nggak boleh gitu. Jadi harus yang benar-benar ya udah saudara aku di luar gitu, buat aku operasi kalau misalkan ada pendarahan pakai kantong darah itu gitu. Akhirnya udah didonor sama saudara-saudara aku, tapi nggak kepake sama sekali gitu ya, puji Tuhannya banget ya guys ya, nggak kepake. Akhirnya pas sebelum operasi pokoknya adalah hektiknya, mam papaku tuh ngurus soal pendonor darah gitu. Nah terus abis dari situ aku dikasih tahu iya oke, nih nggak ada resiko-resiko sama sekali, nggak aku ngalamin pendarahan sama sekali enggak, jadi kantong darah full masih ada yang pendonor. Terus dokternya nanya, ini kantong darah kamu pendonor itu mau gimana? Terus aku bilang ya dikasih aja ke orang gitu, kata mama. Iya benar, kasih aja ke orang yang membutuhkan gitu kan, siapa tahu ada yang golongan darahnya sama-sama aku, bisa pakai darah-darah dari saudara-saudaraku gitu kan. Ya udah akhirnya udah deh, aku nggak kenapa-napa guys, aman aja. Jam 1 itu aku kan kebangun lagi, sebenarnya itu masih ngantuk-ngantuk sih guys, dan di obat bius itu sama sekali nggak ngerasain sakit apapun, sama sekali enggak. Cuman aku nggak yang gimana-gimana sih, kayak nggak ada sakit apa-apa. Nah aku di ICU itu cuma setengah hari guys. Nah besokannya paginya itu aku udah masuk ke kamar inap, yeay, karena memang aku kondisinya udah stabil, udah bagus, udah baik. Karena kalau misalnya kondisi kalian masih belum stabil itu kan kedetek ya, ada alat-alatnya kan, ada suster-susternya yang selalu ngecek juga. Jadi benar-benar aman aja, aku dilancarkan banget operasinya, puji Tuhannya. Operasi ini adalah cerita yang panjang lagi, jadi ini pasti kan udah durasi udah 20 menitan, jadi sekian dulu videonya karena udah panjang banget. Jadi nanti untuk cerita after operasi skoliosisnya kayak gimana bakal aku ceritain di next video, oke? Dan video terpisahnya lagi, video lainnya khusus itu adalah dokumentasi aku, oke? Dari sebelum sampai sesudah operasi, oke guys? Makasih buat yang udah nonton, ini durasinya panjang banget, maaf banget ya ceritanya kelamaan, tapi makasih udah dengerin dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen aja, boleh tanya-tanya, nanti aku bakal jawab, oke? Terima kasih guys, dadah, see you next video.